Belakangan ini ada sebuah istilah yang sangat populer, entah di dalam percakapan kita sehari-hari ataupun juga kita bisa jumpai di internet gitu ya, komen-komen dan sebagainya. Istilah itu adalah healing. Jadi kalau kita pergi ke daerah-daerah yang puncak misalnya, wah kita disebut sedang healing. Makanya puncak jadi rame ya kemarin, wah padat banget gitu kan. Padahal lagi pandemi gitu. Ya memang orang mungkin merasa butuh healing gitu. Nah hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sama Pendeta Setiawati. Kita akan ngomong soal healing, penyembuhan, kesembuhan, atau seperti apa healing itu. Nanti kita akan sama-sama mengupas, mengusut tentang healing ini. Bukan hanya healing pribadi, tetapi juga healing yang dilakukan oleh gereja. Apa kabar Bu Setiawati? Oh baik, Pak Jeffrey. Ya. Kemarin saya habis ini Bu, naik gunung Bu. Oh ya? Wah, Iya. kok nggak diajak-ajak? Oh udah saya ajak kemarin. Oh iya. Oke, gimana? Saya sama teman-teman naik gunung. Wah, katanya disebutnya healing Bu. Saya nggak tahu healing apa enggak tuh. Makanya saya mau tanya gitu kan. Apakah healing itu ya misalnya kalau kita jalan-jalan ke puncak gitu kan, suasana alam, pokoknya yang beda lah, keluar dari rumah lah, itu kita sedang healing atau apa sih itu Bu? Ini lagi ngetren nih sekarang nih. Betul, betul. Orang menyebutnya staycation ya sekarang ya. Oh staycation ya? Iya. Bukan vacation? Oh bukan. Staycation. Jadi kalau kita misalnya berjalan-jalan begitu ya, entah ke puncak atau ke mana, itu kan menyebutnya bukan healing sebenarnya, lebih ke refreshing. Oh, refreshing. Refreshing. Nah bedanya apa dengan healing gitu ya? Bedanya adalah kalau refreshing itu kan sesuatu yang menolong kita untuk melihat suasana yang berbeda. Ya mungkin kita yang terbiasa dengan pekerjaan seringkali dengan gadget lah, dengan di depan laptop lah, bosen, jenuh ya. Lalu kita membutuhkan nih sesuatu suasana yang beda. Dan kita pergi keluar kota atau ke puncak, ke pantai dan lain sebagainya untuk mendapatkan hal yang berbeda. Jadi kita refresh. Tapi apakah dengan refresh itu kemudian persoalan, pergumulan yang kita hadapi itu selesai? Kan belum tentu begitu. Ketika kita kembali lagi ke tengah-tengah kehidupan real, nah kita tidak mampu mengatasi persoalan dan pergumulan yang ada, ternyata ya refreshing itu hanya sesaat saja gitu ya. Setelah itu kita mungkin memiliki masalah lagi, pergumulan lagi gitu yang belum terselesaikan. Oh jadi kalau kita pergi ke puncak itu staycation tadi itu refreshing ya, bukan healing ya? Bukan. Oh berarti saya kemarin bukan healing itu ya? belum di healing dong berarti ya? Iya, belum. Baru refreshing ya? Betul. Tapi kalau misalnya healing yang lebih dalam dari refreshing itu seperti apa tuh Bu? Iya. Kalau kita mendengar kata healing ya, healing ministry gitu ya. Ya, healing ministry nih. Betul. Healing ministry itu kan pada umumnya orang lebih mengenalnya sebagai pelayanan penyembuhan atau pelayanan pemulihan gitu ya, ketika mungkin orang sakit datang ke satu ibadah dan berharap lewat ibadah itu dia disembuhkan, entah karena sakit kansernya kah gitu ya, atau mungkin dia lumpuh atau buta dan lain sebagainya. Nah, tapi pemahaman healing ministry di sini bukan dalam pemahaman pelayanan penyembuhan yang menurut saya itu kurang lengkap. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kita harus memahami bahwa kalau orang ditanya apa itu sehat, nah menurut Pak Jeffrey sehat itu apa? Ya sehat tuh ya kuat Bu, nggak sakit Kuat. misalnya. Tidak ada penyakit gitu kan? Tidak ada penyakit. Nah. Ya paling kalau pusing-pusing sedikit, tapi bukan yang parah ya. Betul. Jadi tetap Nah, sehat. orang kan memahami apa yang namanya sehat itu kan tidak ada penyakit. Nah, tapi Iya. coba kita berpikir, apakah mungkin seseorang itu tidak memiliki penyakit? Dengan bertambahnya usia, tubuh kita yang rentan, begitu ya, itu paling tidak ya
mungkin ada orang yang memiliki penyakit berat, tapi juga ada orang yang memiliki penyakit ringan, misalnya mungkin dia sakit gigi atau barangkali dia kulitnya berjerawat, begitu kan? Tapi kan itu bukan berarti dia tidak punya penyakit. Dia tetap memiliki penyakit. Makanya WHO itu mengatakan definisi sehat itu adalah ketika seseorang ya dalam keadaan dinamis ya, tetapi kondisi fisik, psikis, sosial dan juga spiritualitasnya itu dapat berjalan dengan baik. Itu sehat ya. Atau dalam pemahaman yang lebih jelasnya adalah seorang yang sehat itu adalah seseorang yang bukan tidak memiliki penyakit atau seseorang yang disable ya, tetapi seseorang yang di dalam keadaan sakit atau dia ada dalam keadaan disable sekalipun, dia menjadi orang yang mampu bertahan, berjuang, atau boleh dikatakan dia berdamai. Dia hidup harmonis dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, dan dia bisa menjadi berkat. Sebentar Bu, saya jadi agak kurang paham nih. Jadi misalnya kalau saya nggak sakit parah, nggak sakit ringan, itu saya belum tentu sehat. Belum tentu. Kalau saya mungkin sakit sedikit, belum tentu nggak sehat juga ya? Iya. Bisa jadi sebenarnya sehat. Betul. Itu gimana jadinya? Contohnya inilah, konkretnya orang yang kalau kita lihat ya, banyak sekali seseorang yang bernama Nick Vujicic. Nick Vujicic itu kan dia seorang motivator dengan tubuh yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi luar biasa. Bahwa dalam kondisi seperti itu dia bisa menginspirasi banyak orang, membuat orang melihat, oh iya, kok seorang Nick saja dengan kondisi seperti itu, tapi ternyata hidupnya itu bergairah, bersemangat, memotivasi orang. Nah, justru orang seperti Nick ini dikategorikan orang yang sehat gitu. Tapi bisa sebaliknya juga, orang yang mungkin fisiknya tidak kenapa-napa, tapi dirinya selalu misalnya kalau bergaul lebih banyak mengeluh, marah sama Tuhan, marah sama sesama gitu ya. Oh, berarti ini sebenarnya ukuran atau standar sehatnya itu kali ya yang beda ya. Soalnya saya pakai itu, kalau sehat itu ukurannya fisik gitu kan, nggak penyakit. Kan padahal seseorang itu kan ada dilihat dari fisiknya, psikisnya, sosialnya, dan juga spiritualnya. Spiritual, baru itu kategori holistik, sehat. Holistik. Ya, betul. Oh, nggak bisa cuma satu aja gitu ya? Betul, tidak bisa dilihat dari satu sisi saja atau dua sisi saja ya, tapi itu satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau selama pandemi seperti ini kan ya orang tuh banyak ribut healing. Sebenarnya mereka tuh nggak sehat kali ya Bu ya? Maksudnya kok banyak yang ribut-ribut healing, kemana-mana healing gitu. Butuh healing. Keluar gitu ya. Rumah sedikit healing gitu katanya. Ini kenapa sih sebenarnya, apa yang terjadi sih? Apakah mereka itu nggak sehat gitu? Secara fisik, secara psikis atau secara emosi, spiritual tadi gimana tuh Bu? Iya, jadi ya kita tahu lah ya, masa pandemi ini kan masa yang sangat panjang ya, dan bukan hanya panjang sih, kalau saya lihat juga masa pandemi ini kan masa dimana orang tuh ya ibaratnya kalau saya bilang kayak naik jet coaster ya, penuh dengan ketegangan. Nah ini kan akan menguras pikiran dan juga menguras emosi seseorang. Sehingga mungkin ketika dia berjuang agar anak, suami atau istri yang dikasihnya sembuh ya karena penularan COVID begitu, tapi dia menemukan satu situasi di mana ternyata orang yang dikasihnya meninggal. Ini pasti menimbulkan luka, kekecewaan, entah kecewa sama Tuhan, mungkin kecewa sama dokter yang atau perawat yang dianggapnya tidak dapat menolong begitu ya, berjuang dalam hal itu.
Atau juga dalam ketegangan-ketegangan misalnya jadi mudah tersinggung, emosi, dan lain sebagainya sih ya. Namanya situasi pandemi ini benar-benar banyak orang terdampak di dalamnya. Iya. Itu kan kalau yang itu, kalau misalnya kalau orang yang istilahnya terkena langsung ya, dalam hal fisik, dalam hal kena COVID-nya gitu, entah apakah keluarganya atau dirinya gitu kan. Tapi sementara kan sebenarnya banyak juga yang nggak secara fisik itu nggak kena ya, entah dia nggak pernah terinfeksi atau dirinya atau keluarganya, tapi bisa ada dampaknya juga nggak tuh buat mereka yang nggak pernah kena. Kalau kena oke lah ya secara fisik lah ya. Tentu tetap ada ya, karena kan dalam situasi seperti ini kan kita terbatasi dari sisi pekerjaan juga ya, selalu lebih banyak di depan laptop kah, begitu kan? Ataupun juga terbatasi dia mau keluar juga ada perasaan was-was, takut, entah takut karena tertular, tapi juga takut menulari juga ketika dia mesti terpisah dari mungkin teman-temannya, sahabatnya, atau orang yang ingin dia temui. Itu kan dengan sendirinya, walaupun secara fisik tidak kenapa-napa begitu ya, tapi kan pikiran dan psikisnya ini pasti terganggu begitu kan. Ya, jadi saya rasa ya memang ini masa pandemi, masa yang dampaknya luar biasa bagi banyak orang. Iya ya, dan bisa menimbulkan luka-luka begitu ya, parah gitu, maksudnya secara psikis. Ya, pada umumnya sih lebih kepada psikis ya, dibandingkan fisik ya, tergantung kalau orang itu memang ada dampak fisiknya, misalnya paru-parunya lah bermasalah dan sebagainya. Tapi saya memperhatikan tuh sebenarnya walaupun fisiknya tidak kenapa-napa, tapi yang mesti menjadi pertanyaan ini psikisnya, ya, mental health-nya ini seperti apa? Apakah dia setelah masa pandemi ini menjadi lebih banyak khawatirnya, gitu kan? Khawatir bermacam hal lah ya. Khawatir penularan, khawatir tentang masa depan pekerjaan, anak-anak sekolahnya mungkin sekarang ini kan namanya bersifat online, jadi juga belajarnya tidak seperti harapan-harapan orang tua lah ya ketika anaknya bisa sekolah secara onsite gitu kan. Iya betul. Iya, itu pasti juga jadi buah pemikiran, nanti anak saya bagaimana ini ya. Ini kan karena panjang, setahun, 2 tahun begitu kan. Udah 2 tahun ya ternyata. Betul. Ya. Iya. Lama sekali ternyata. Iya. Sekarang masih ya. Makanya kita belum tahu juga. Ada son of Omicron lagi kan katanya. Nggak tahu lah. Varian-varian baru. Betul. Tambah membuat hidup menjadi nggak tentu gitu ya. Nggak bisa dipastikan. Yang khawatir tetap khawatir gitu. Iya. Nah, kalau menurut Ibu yang Ibu sepanjang Ibu lihat gitu ya. Ya misalnya di jemaat ataukah yang Ibu lihat di luar, yang paling parah itu seperti apa, Bu? Maksudnya dampak psikis dari selama pandemi ini gitu ya, yang timbul di jemaat kita kah? Ya di jemaat kita atau ya di luar juga boleh, tapi yang Ibu lihat kayaknya nih paling parah. Yang paling parah sih sebenarnya gini ya, ya artinya gini, setiap orang kan tentu berbeda-beda di dalam mengukur dirinya, ya kan? Mungkin bagi dia tidak kenapa-napa, tapi orang mungkin melihat sekarang kok banyak ceritanya lebih kekhawatiran, ketakutan, begitu kan? Ya, dari cerita-cerita yang disampaikan. Tapi menurut saya sih sejauh ini dari kacamata saya sebagai seorang pendeta, jemaat kita masih mampu ya, ada di dalam situasi yang bertahan menghadapi situasi pandemi sekarang ini. Ya, mungkin yang kita bisa bandingkan itu ya, maaf ya, misalnya ada anggota-anggota jemaat yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kan di gereja kita juga, ya kalau dibilang ya, cukup ya banyak juga, begitu kan. Orang-orang yang ya selama ini kita bergaul dalam pelayanan, ibadah, begitu ya. Nah, pada sisi itu saya melihat keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang dikasihnya itu ya masih tetap bertahan. Itu misalnya dilihat dari kehadirannya dalam ibadah, begitu ya, mengikuti ibadah-ibadah online, gitu kan. Lalu juga
masih mau melayani begitu. Dan juga masih mau berkomunikasi gitu kan, mengungkapkan apa yang menjadi sesuatu hal yang menyekat dirinya karena kehilangan orang yang dikasihi. Saya sih masih melihat mereka ada dalam sikap optimis, positif, dan dalam hal ini saya melihat ya karena mereka ada di dalam keyakinan iman yang kuat ya menghadapi situasi itu. Itu sih yang saya lihat ya. Luar biasa ya. Ya. Walaupun sudah banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi tetap bisa bertahan ya. Iya, betul. Nah Bu, kalau misalnya kita itu kan misalnya kita punya luka lah selama pandemi itu, sebenarnya bisa nggak sih ya kita itu menyembuhkan luka-luka yang diri kita sendiri ya? Ya saya nggak tahu ya, mungkin apakah mereka tuh yang menyebut, wah saya mau ke puncak healing, mereka itu sedang berusaha untuk menyembuhkan luka mereka. Itu sebenarnya kayak gitu bisa nggak sih Bu ya? Dengan cara yang Ibu pahami tentunya ya, nggak harus ke puncak. Betul. Maksudnya dengan tadi tuh luka-luka itu bisa nggak seseorang itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya? Sangat bisa. Bahkan saya harus mengatakan pada orang-orang itu harus bisa. Jadi harus, bukan sangat bisa, tapi juga harus bisa. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan kita adalah orang-orang beriman. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga di dalam kasih dan kuasa Tuhan itulah kita meyakini lewat iman kita, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Bahkan di saat-saat yang terpuruk dalam hidup kita. Di sanalah Tuhan hadir. Jadi artinya seseorang yang ada dalam situasi tekanan hidup, ya, dia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari perlindungan di dalam Tuhan, ya itu yang pertama begitu ya. Tapi yang kedua juga sebenarnya kalau memang dibutuhkan, ya kita nggak perlu malu untuk datang berkonseling. Gereja ini memiliki fasilitas yang luar biasa untuk jemaat Tuhan gitu ya, yang membutuhkan pendampingan, terutama kepada para pendeta. Ada 3 pendeta aktif, ada 2 pendeta emeritus. Ya, itu orang-orang yang tentu dalam kehidupan kita sebagai para pendeta kan diperlengkapi dengan ilmu-ilmu psikologi, teologi gitu ya. Sehingga anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan ketika mungkin dia tidak bisa lagi bercerita kepada siapa-siapa, entah mungkin dia marah sama Tuhan kah, entah dia marah sama orang lain, ya mungkin dokter gitu ya, perawat atau saudara atau siapa. Nah disitulah sebenarnya dia bisa datang kepada para pendeta itu untuk minta waktu supaya ada percakapan, konseling. Kalau dulu sih mungkin bisa datang ya Bu, tapi kalau misalnya sekarang ini datang, maksudnya datang itu secara online kah atau datang secara fisik, misalnya ketemu gitu di gereja atau gimana? Kalau orang mau minta ditolong nih ya, konseling gitu ya. Iya sih betul ya. Konseling sekarang ini kan sebenarnya bisa lewat Zoom, bisa begitu kan, atau mungkin video call atau WA call begitu ya. Tapi menurut saya sejauh kita bisa memberi mendisiplinkan diri dalam protokol kesehatan begitu ya. Kan yang hadir hanya 2 orang, mungkin kita cari ruangan yang agak luas begitu ya. Tetap bisa dilaksanakan percakapan memang kalau itu dibutuhkan. Jadi bisa ya kalau misalnya ketemu langsung. Kadang-kadang memang Bu, kalau namanya konseling kan kalau di telepon kan beda sama ketemu langsung ya. Betul. Nah, Ibu juga kalau ketemu orang mau konseling kan pasti lebih enak ketemu langsung kan? Iya betul. Karena ketemu langsung itu kita paling tidak bisa melihat orang kan bukan hanya dari kata-kata yang diucapkan. Iya betul. Dari gerakan tubuhnya, ya, bagaimana mungkin orang ada dalam tekanan, kadang-kadang dia pegang tangan kuat-kuat. Nah, dari situ kita bisa melihat betapa orang itu membutuhkan pertolongan, gitu kan.
dari sang konselor itu atau pendeta. Iya, kalau video call ntar internetnya mati. Iya betul juga. Kalau link Zoom juga gitu ya. Iya, Ada tahu-tahu abang sate lewat. Wah, Jadi agak kalau lagi terganggu. sedih-sedih ya, tiba-tiba ada yang lewat lo jadi ketawa. Betul betul. Iya, tapi itu bisa ya, dalam arti kita itu bisa melakukan self healing gitu. Iya. Tapi juga bisa dibantu sama tadi ya, gereja Ya, bisa membantu gereja, ya. betul. Kalau misalnya maksudnya bukan pendeta lah ya, misalnya saya teman gitu ya, sama teman, itu bisa juga nggak menolong teman kita yang Bisa. perlu healing? Bisa, tapi dengan catatan ya. Artinya ini kan kita ketika menceritakan ini kan kita sedang ada di dalam sebuah persoalan, pergumulan. Jadi bukan sebuah cerita yang kita bisa ceritakan pada semua orang kan. Jadi memang kalaupun kita mau ya curhat gitu ya pada seseorang, sebaiknya carilah orang yang dalam sudut pandang kita, orang yang memang bisa mendampingi kita. Karena tidak setiap orang, maaf, bisa mendampingi orang lain gitu kan. Dibutuhkan kebijaksanaan, kedewasaan rohani gitu kan, supaya bisa membimbing. Jangan sampai nanti berbicara pada seseorang, nah mungkin seseorang itu juga lagi ada dalam masalah gitu ya. Lalu juga ikut menceritakan, wah iya ya itu sesuatu yang berat sekali. Saya juga ngalamin lagi pergumulan berat. Jadi sama-sama merasa iya ya, siapa yang bisa menolong kita. Kalau misalnya kita tidak datang pada orang yang tepat gitu ya. Iya, ntar jadinya malah tambah berat ya. Tambah berat gitu kan. Sorry. Tadi apa kriterianya? Tadi kayaknya itu sebuah kriteria tuh ya. Kalau orang yang bisa menolong orang lain, tadi apa tuh yang dapat dipercaya? Ya artinya Bagaimana dari sisi mencari? iman misalnya, kita bisa melihat orang itu dewasa rohani. Sebaiknya dia dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani, kuat. Orang yang istilahnya tuh sudah melewati pergumulan berat, tapi dia bisa bertahan. Nah ini kan orang-orang seperti ini bisa sharing gitu kan, bahwa dia juga pernah mengalami hal-hal berat, tapi dia bisa mampu. Terus orang yang juga bijaksana ya, maksudnya tuh tidak menilai orang dari sisi fisik atau pergumulan orang itu begitu ya. Mungkin kadang-kadang kan dalam percakapan, aduh kamu kenapa ya, kok punya masalah berat sekali, apa kamu ada dosa gitu misalnya. Malah nyalah-nyalahin itu. Iya kan bisa terjadi begitu kan dalam percakapan kan. Coba kamu betul. cari deh dosa apa gitu kan. Nah nanti akhirnya orang itu merasa, iya ya, saya benar-benar ada dosa berat kali ini, dosa atau kesalahan pada Tuhan atau orang lain gitu kan. Nah kalau kita datang pada orang yang bijaksana, pasti orang itu tidak akan menilai seperti itu. Dia akan tetap menerima orang itu apa adanya, dan orang yang datang itu merasa nyaman karena orang yang mendampingi ini seperti seorang sahabat gitu ya, yang bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dia kepada sahabatnya itu. Iya, kalau enggak ntar bukannya healing, bukannya sembuh, tapi lukanya malah semakin dalam. Malah tambah susah ntar sembuhnya ya. Iya. Nah, Bu, itu kan tadi kita sahabat, ke teman kita bisa membantu, menolong, lalu juga dengan ke pendeta. Tapi itu secara pribadi gitu kan. Nah, tapi kalau gereja, kita ngomong soal gereja nih ya. Gereja secara institusi, secara resmi itu perlu gak sih terlibat dalam proses pemulihan, healing dari anggota jemaat lah gitu ya. Maksudnya perlu gak gereja sampai terlibat seperti itu? Ntar jangan-jangan bukannya ini malah dianggap mencampuri urusan orang begitu kan. Iya. Nah, sebenarnya perlu nggak sih kita sebagai gereja ya? Betul. Jadi yang saya lihat sih pertama pada diri orang itu sendiri dulu ya. Artinya apakah orang itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri atau self healing gitu ya. Kadang-kadang kan di dalam situasi sekarang ini kan sebenarnya banyak sekali sebenarnya pilihan-pilihan yang bisa dilakukan seseorang untuk mencari pemulihan diri gitu kan. Nah, tapi
saya mau mengatakan juga nih bahwa sebenarnya ketika Tuhan menghadirkan gereja di tengah-tengah kehidupan seseorang, akan lebih baik begitu ya, bila orang itu mau datang kepada gereja ya lewat pendeta atau mungkin penatua begitu ya. Untuk gereja sendiri bukan seperti yang Pak Jeffrey katakan kepo, mau tahu urusan orang. Jadi gitu ya. takutnya kan dianggap begitu ya. Betul. Tapi disinilah kita bisa melihat bahwa seorang pendeta kan adalah seorang yang menjadi orang yang dipilih Tuhan, ya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mendampingi orang tersebut. Pasti seorang pendeta juga dengan ilmu teologi, saya bilang tadi ya, juga psikologinya mungkin. Nah, dia berkompeten, ya, dia punya kemampuan mendampingi. Bukan hanya sekedar teman yang, ayo deh cerita apa gitu kan, bukan gitu ya. Tapi dia akan melihat secara utuh apa yang menjadi pergumulan dia. Nah, disinilah gereja dapat menolong yang bersangkutan dalam pergumulannya. Nah, tinggal yang bersangkutan itu mau terbukakah, ya, mau bersedia untuk didampingikah, dibimbingkah. Ini juga penting nih catatan, mau dibimbing. Kenapa? Karena ada juga istilahnya gitu ya, orang yang mau datang ke pendeta gitu ya, oh Bu saya punya masalah gitu ya, dan menceritakan segala macam. Nah biasanya kan di situ juga ada masukan-masukan dari pendeta, artinya pendeta mau membimbing nih. Iya. Nah tapi kadang-kadang bisa terjadi juga orang tersebut mau datang bercerita, tapi mungkin ketika ada seperti nasihat lah, ya diarahkan lah, nah, nggak mau begitu, tetap mencari jalannya sendiri. Wah nggak cocok nih sama pendeta A, pindah ke pendeta B. Nanti mungkin cerita lagi, pindah lagi ke pendeta C. Nah terus menerus begitu kan akhirnya ya pergumulannya, persoalannya nggak terselesaikan. Karena dia mencari jawaban yang dia inginkan. Nah itu dia tuh, itu dia tuh. Jadi kita mesti memberi catatan dalam hal ini. Ketika kita datang kepada seseorang, bukan berarti ukurannya adalah mencari jawaban sesuai dengan dirinya. Kalau begitu mah nggak usah tanya ke pendeta tuh. Iya. Itu udah punya jawaban sendiri. Iya kan? Biar ini Bu, biar apa? Biar punya pegangan. Oh, yakin gitu ya, kayak dibenarkan gitu kan oleh biar pendeta. Bener gitu kan. Nah itu kadang-kadang begitu, datang ke pendeta sudah memiliki jawaban sendiri gitu ya. Nah tinggal tunggu nih pendetanya kira-kira jawabnya seperti apa nih. Oh, nggak cocok. kok pendetanya jawabannya sesuai gitu. Wah berarti bener nih gitu kan. Itu. Nah padahal kan nggak begitu. Harusnya juga istilahnya membuka diri lah ya dengan apa yang dinasehatkan pendeta, karena pasti seorang pendeta juga akan mencoba melihat persoalan yang dihadapi itu secara utuh gitu kan, bukan hanya sepenggal-sepenggal atau hanya keinginan orang itu gitu kan, nggak seperti itu.